Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali ngaji subuh kita, dan kita masih membahas tema tentang relasi orang tua dan anak dalam syariat Islam sebagai bahan yang dipertanyakan sekaligus juga diminta oleh sebagian dari kawan-kawan muda kita. Ini bagian yang kedua. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah, saya bertemu dengan banyak orang yang menjalani kehidupan jauh lebih baik dibanding umumnya orang. Yang saya sebutkan jauh lebih baik adalah mereka menjadi orang-orang yang relatif taat beragama, rajin juga ke masjid seperti yang sedang kita jalani sekarang. Dan dalam ngaji kita itu ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dampak luar biasanya adalah ternyata relasi orang tua dan anak. Kalau orang tuanya adalah orang tua yang secara syariat, religius, patuh, taat, maka dia punya beberapa dampak positif. Saya kutipkan sebuah ayat dalam Quran surat Tur, surat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti dengan beriman juga, kami kumpulkan keturunannya dengan mereka dalam surga. Tidak akan kami kurangi sedikit pun pahala amal saleh mereka. Kullu mri'in, setiap orang, bima kasaba rahim, terikat, tergadai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ini ayat ke-21 surat. Dari ayat ini jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan menemukan beberapa sudut pandang para ulama tafsir tentang betapa luar biasanya orang tua yang berikhtiar dengan serius untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya di dunia. Mari kita kemana? Orang tua itu, ini saya kutip dari tafsir Tabari. Orang tua itu bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat kelak. Dan ini berlaku bagi keturunannya ke bawah, karena ayatnya tadi dzurriyyatuhum. Dzurriyyatuhum itu kan artinya anak, menantu, cucu, cicit terus ke bawah. Digunakannya dari penjelasan tentang keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu kan kalau yang langsung hanya tersisa Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad, anak perempuan. Sementara orang Arab secara umum, bahkan di dunia secara umum, keturunan itu kan diambil dari anak laki-laki. Karena Nabi SAW mendapatkan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau habis semua keturunannya kecuali Fatimah ketika beliau masih hidup. Dan dari Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian ke bawah dan sebagainya, itu semua disebut keturunan Nabi. Karena itulah kemudian dzurriyyatuhum dalam istilah agama itu adalah anak, cucu, menantu, terus sampai ke bawah. Dan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan orang tuanya yang soleh, yang baik tadi.
Walaupun si anak, menantu, cucu tidak memiliki amal, tidak memiliki level seperti orang tuanya. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat tadi beliau menjelaskan, innallaha la yarfa'u dzurriyyatul mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal la tuqarribuhum aina thumma qara'a walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin ila akhir ayat. Thumma qala wama apa ini? Wama nuksana al-abai bima atina al-banin. Allah mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya dunahu, di bawahnya. Jauh, orang tuanya rajin puasa sunnah misalkan, anaknya tidak. Orang tuanya rajin sholat malam, anaknya tidak. Orang tuanya rajin berjamaah, anaknya tidak. Tetapi anaknya memiliki terinspirasi melakukan banyak kebaikan karena ajaran didikan orang tuanya, tapi tidak punya kesempatan seperti orang tuanya. Allah memberikan penegasan dalam ayat tadi, kami kumpulkan mereka bersama orang tuanya. Yang kata Ibnu Abbas, dari ayat itulah kemudian Allah menjelaskan bahwa beliau menjelaskan walaupun kondisi anak-anak itu berbeda dengan orang tuanya, Allah jadikan anak cucu seorang mukmin itu setara dengannya, supaya kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan bersama di surga. Karena kalau tidak setara, dia nggak akan bisa dapat kesempatan. Saya menggunakan contohnya mungkin seperti sekarang yang relatif mudah. Kalau orang tuanya pejabat, anaknya bisa merasakan kehidupan sebagai pejabat. Walaupun mungkin anaknya tidak memiliki kapasitas seperti orang tuanya. Bukan cuma anaknya, istrinya. Bukan cuma istrinya, kerabatnya. Ayahnya bisa naik pesawat luar biasa, anaknya bisa naik jet pribadi. Itu kan fasilitas yang didapat karena orang tuanya luar biasa. Ayat ini sekali lagi sedang menjadikan motivasi bagi kita. Kalau kita ingin anak-anak kita mendapatkan level yang tinggi, walaupun anak-anak kita misalkan tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki pengalaman secara religius seperti kita karena berbeda zaman dan sebagainya, maka ikhtiar kita dengan serius untuk dekat pada Allah, insya Allah akan membuat anak-anak kita mendapatkan kesempatan yang sama. Dari ayat ini, dalam tafsir yang lain, para ulama juga menjelaskan hal yang senada. Relasi orang tua dan anak itu ternyata tidak berhenti di dunia, tapi sampai di akhirat. Ini keyakinan yang mesti terus-menerus dipelihara. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa anak tersebut diangkat derajat setara orang tua mereka supaya bersama di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatihim. Yang dimaksud dengan alhaqna bihim dzurriyyatihim al-madhkurain fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimah atau takrimatan lil abai bi ijtima'il auladi ilaihi. Anak cucu mereka kelak di surga. Lewat ayat ini dijelaskan sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka, walaupun mereka tidak beramal seperti orang tuanya, sebagai takrimatan atau tikramatan, sebagai penghormatan kepada orang tua mereka supaya bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga. Jamaah semua yang Allah muliakan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga diberikan penjelasan yang sama. Artinya itu memang
menjadi wilayah ihtiram, penghormatan Allah, apresiasi Allah Subhanahu wa taala pada orang yang memiliki himmah luar biasa untuk taat kepada Allah, sehingga orang-orang sekitarnya, terutama dzurriyyah, anak keturunannya, bisa mendapatkan dampak dari kebaikan yang dia lakukan. Hada fadluhu ta'ala 'alal abna'i bi barakati amalul aba. Wa amma fadluhu 'alal aba'i bi barakati du'ail abna. Yang disebutkan tadi itu adalah keutamaan fadilah dari Allah kepada anak keturunan karena berkah amal orang tua mereka. Adapun keutamaan dari Allah kepada orang tua mereka karena berkah doa anak-anak mereka. Kita doakan orang tua kita mendapatkan berkah, dapat fadilah, dapat keutamaan, memiliki tempat istimewa. Aktivitas orang tua kita yang membuat kita bisa sampai seperti sekarang ini juga mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah karena doa-doa kita. Jadi kedua belah pihak saling memberikan, dalam bahasa agama itu syafaat, memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, memberikan keistimewaan, posisi penting yang dirasakan oleh kita semua. Saya sulit membayangkan Pak, kalau tidak lahir barangkali dari lingkungan santri. Sekarang lihat anak-anak sekarang misalkan ada attitude dan lain sebagainya, menurut saya ada bermasalah kalau bandingannya dengan kami keluarga santri. Karena memang orang tuanya juga mungkin tidak punya perhatian serius pada hal itu. Artinya mungkin kami bisa jadi jauh lebih buruk kalau tidak punya orang tua yang attitude, pola asuh dan lain sebagainya akrab dengan lingkungan santri. Karena sejak lahir saya sudah di pesantren, terutama dari pihak ibu dan lain sebagainya. Saya merasa kadang-kadang karunyanya kalau berbiakan mencari nafkah untuk membahagiakan anak-anaknya, tapi kemudian mendapatkan anak-anak dengan attitude yang demikian bermasalah. Bahkan 2 hari lalu Pak, ada berita seorang anak perempuan usia 13 tahun diperkosa oleh 4 temannya. Bahkan 4 temannya itu usianya 13, 12. Bapak bisa bayangkan, 4 anak laki-laki, anak usia kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP melakukan tindakan demikian biadab sampai dengan mati. Dan setelah mati mereka tidak merasa bersalah, ikut nyari, kemudian ketika ditemukan mereka juga ikut menengok, ikut mendoakan. Luar biasa. Ini sangat menampak. 2 hari, 3 hari ini kasus ini bisa demikian luar biasa. Itu bukan lagi kenakalan, tapi keburukan perilaku yang demikian luar biasa. Anak SD usia 12-13 tahun. Ini kan menjadi keprihatinan, tapi tidak berhenti di keprihatinan. Seharusnya menjadi evaluasi kita, jangan-jangan memang kita turut berkontribusi pada lingkungan yang makin hari menciptakan anak-anak yang makin jauh dari nilai-nilai syariat, dari nilai-nilai moral. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak-bapak yang Allah muliakan, rasa sayang orang tua kepada anak seharusnya idealnya kan abadi, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah hilang, bahkan ketika nanti ada di akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zaujatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yudriku ma adrakta fayaqul ya rabbi inni amiltu li wa lakum fayu'maru bi ilhaqihim bi." Ini kisah menakjubkan tentang nanti di akhirat. Mungkin ya dialami nanti oleh kita. Di mana kata Nabi, ketika seorang ahli surga masuk ke dalam surga, seorang di antara mereka kemudian bertanya,
tentang kedua orang tuanya, tentang pasangannya, tentang anak keturunannya. Kemudian dikatakan mereka tidak memiliki kesadaran seperti kesadaran. Mereka tidak memiliki tempat istimewa seperti tempat Nabi. Si orang yang kemudian masuk surga ini langsung berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku beramal ketika di dunia bukan cuma untukku, tapi untuk mereka. Li walahu. Karena itulah kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menyertakan mereka dengan orang itu. Ini kan dahsyat luar biasa. Tapi dipahami oleh dalam konteks kita sekarang sangat mungkin. Orang tua itu pasti ingat pada anaknya, ingat pada pasangannya, suami ingat istrinya, istri ingat suaminya, ingat pada cucu dan lain sebagainya. Jadi jangankan di dunia, ternyata di akhirat pun nanti orang yang memiliki sayang kepada anak itu akan mempertanyakan. Saya bahkan pernah memberikan jawaban pada seseorang bahwa ternyata manusia seperti kita itu tidak akan bisa menikmati masuk surga sendirian. Kawan saya sempat menyanggah, kan surga itu pusat sumber segala kenikmatan, masa tidak bisa dinikmati sendirian? Karena ayah kita semua dulu pernah di surga. Ketika sendirian dia tidak menikmatinya. Karena itu kemudian Allah menikahkannya dengan ibu kita semua. Pak Adam dengan Bunda Hawa itu di surga. Asalnya kan sendirian, ternyata tidak bisa dinikmati oleh Adam alaihissalam. Dia harus bersama. Dengan kata lain, manusia yang beriman, insya Allah termasuk kita, seharusnya tidak merasa cukup saleh sendirian. Asal benar, sudah tidak pernah meninggalkan syariat, sudah sangat demikian terinspirasi untuk masuk surga, tapi tidak berikhtiar serius untuk kemudian menginspirasi, mempengaruhi, memotivasi anak keturunan kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi mohon maaf, nggak boleh abaikan pada anak-anak kita, siapapun anak kita. Karena ketika jadi orang tua, dia tetap menjadi orang tua walaupun anak-anaknya sudah punya anak, sudah dewasa. Katanya menjadi orang tua itu kan point of no return. Saya ingat usia, sudah disebut ustaz oleh banyak orang, usia 40-an, kalau berkunjung ke ibu saya, tidur di ibu saya, masih tetap diingatkan adanya udah meninggalkan sholat. Padahal saya sudah jadi ustaz tuh, sudah ngaji sana kemari, sudah sebagainya, tapi ibu saya masih ingatkan kade udah meninggalkan sholat sebagainya. Paling tidak kesadaran saya sangat-sangat tinggi untuk urusan itu. Tapi itulah orang tua. Kan banyak orang tua yang tidak berani menasihati anaknya. Ayo nama tos agung antep poe. Ternyata jadi orang tua tidak pernah berhenti. Karena itulah kemudian kita perbaiki komitmen ini. Jangan pernah merasa cukup dengan kesalehan individu kita. Karena ternyata orang tua beriman yang sejati, jangankan di dunia, di akhirat pun nanti dia akan bertanya kepada Allah, di mana anakku, di mana cucuku, di mana cicitku. Dan ketika disebutkan bahwa mereka tidak beramal yang sama dengan dia menyebutkan, aku ini beramal tidak hanya untukku tapi juga untuk mereka. Rabbi inni amiltu li walahu. Dan sebagai anugerahnya ya fayuma biil hakim. Ini kan penjelasan dari ayat tadi, surat Tur tadi. Jamaah subuh ya Allah muliakan, karena itu menjadi tugas penting, sangat penting bagi semua orang tua. Kata Nabi SAW, man 'allama waladahu wa addabahu razaqallahu ta'ala syafa'at. Siapapun yang memiliki anak, dia mengajarinya pengetahuan. Terjemahan yang diberikan oleh kitab ini itu menyebutkannya ilmu
din atau ulumuddiniyah, mengajarkannya pengetahuan agama. Karena mungkin pengetahuan yang lain bisa didapatkan, pengetahuan agama. Tapi saya menerjemahkan sesuai konteks ayatnya saja, hadisnya. Siapapun yang punya anak, dia ajari pengetahuan, dia ajari etika, dia ajari adab, akhlak yang baik. Razaqahullah, Allah akan memberikan kepada yang mengajarkan itu anaknya menjadi rizki syafaat yang nanti akan memberikan syafaat dia di akhir. Syafaat itu penolong. Ada anak-anak yang nanti akan menjadi penolong kita. Tidak cuma di dunia, tapi di akhirat. Dalam hadis yang mirip, Nabi menyampaikan, ya ma'syaral muslimin, man razaqahullahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqallahu syafa'atu wa man taraka waladahu jahilan kullu dhanbihi 'amalahu 'alaihi. Konsekuensinya sama. Ketika orang tua memiliki anak, dia kemudian mengajarkan anaknya, mendidik anaknya dengan baik, paham terhadap syariat, akrab dengan syariat, kemudian memiliki akhlak yang bagus, maka Allah akan jadikan anak itu rizki yang menjadi syafaat baginya kelak di akhirat. Dan siapa yang taroka waladahu jahilan, membiarkan anaknya bodoh dalam kedua hal tadi, akhlaknya bejat, ilmunya juga bermasalah, ilmu agamanya apalagi, setiap dosa yang dilakukan anaknya alaihi, dia juga mendapatkan dosa. Bapak-bapak yang Allah muliakan, jamaah subuh rahimakumullah, ada banyak orang tua yang berkeinginan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh kan tidak cukup hanya keinginan, harus diikhtiarkan dengan action serius dan sebagainya. Saya ketemu orang tua yang semua pokoknya urusan anaknya diserahkan pada ahlinya, dititipkan supaya ngaji pada ustadznya sejak kecil, bahkan ke rumahnya. Untuk urusan misalkan bahasa Inggris dipanggilkan, diikutkan kursus. Untuk urusan matematika diikutkan kumon dan lain sebagainya. Untuk banyak urusan. Sehingga kemudian anaknya secara umum tidak mendapatkan pendidikan pelajaran dari orang tuanya. Karena orang tuanya mempercayakan pada banyak orang. Tentu boleh-boleh saja seperti itu dengan target yang baik. Tapi bayangkan kalau kita punya saham besar pada anak kita. Seingat saya belajar Quran, kenal sholat, itu oleh ayah dan ibu saya. Ini tradisi, mungkin tradisi santri ya. Jadi sesibuk apapun orang tuanya, dialah yang akan mengajarkan anaknya wudu, sholat, baca Quran. Sekarang banyak orang tua yang tuh bisa mengajarkan bismillah acan ke budak. Hati-hati bisa. Semua. Padahal setiap anak kita nanti baca bismillah, baca Fatihah, setiap salat, setiap dia kemudian puasa, itu kan langsung jadi jariah kepada orang yang mengajarkan, pada orang tuanya. Dalam bahasa hadis ini, dia akan jadi rizki yang bukan cuma menguntungkan di dunia, bahkan dia jadi syafaat di akhirat. Tugas kita bersama jamaah subuh, kita sama-sama ikhtiar untuk terus-menerus memberikan kontribusi yang baik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi syafaat. Saya tadinya mau ngutip satu video di sini, video bagus sekali, kurang lebih sekitar 2-3 menit mungkin. Tradisi wisuda hufaz, tradisi wisuda sebuah pesantren tahfidzul Quran 30 juz. Jadi yang 30 juz itu tidak banyak yang bisa hafal 30 juz dan kemudian diwisuda. Dari sekian ratus santri itu pada saat
kemudian diuji munakosah akhir itu kurang lebih sekitar 10 atau 11 orang dari 100 santri. Nah yang 11 orang ini kemudian orang tuanya diundang. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, pamannya. Kalau yang sudah meninggal dunia, ayahnya. Tapi hanya diundang. Dan tradisinya begini, setelah dia dinyatakan lulus oleh para pengujinya, oleh para masyayikh, kemudian diberikan kurang lebih sekitar 20 atau 25 meter, jadi bolak-balik 50 meter. Ayahnya disuruh digendong anaknya. Sambil kemudian disampaikan oleh para kiai, gendong anakmu dari titik ini sampai ke titik sana, walaupun berat, sebagai bentuk syukur karena sudah berhasil atas ikhtiar serius orang tuanya bisa menjadi penghafal Quran. Insya Allah nanti di akhirat anak-anaknya akan menggendong orang tuanya dari kemungkinan terjerembab ke neraka masuk surga. Saya nangis pada video itu. Ayahnya sambil terengah menggendong anaknya nangis digendong ayahnya. Dan ayahnya mengulang apa yang disampaikan oleh kiainya. Nanti nak ya, engkau akan gendong ayah untuk masuk ke surga. Karena ikhtiarmu menjaga Al-Quran ada dalam diri. Impian itu jarang ada di kita. Impian kita ini terlalu banyak kualitasnya dunia. Budak kurang kayak jadi pejabat. Budak kurang kayak jadi pengusaha hebat. Benghar kayak menjadi pemimpin, jadi bupati dan sebagainya. Jarang kita punya impian di mana kita nanti akan menggendong kita, menyelamatkan kita masuk surga. Saya baca hadis-hadis ini, baca kitab tafsir 2 hari ini, ya Allah. Kalau ada orang tua yang paling bahagia, itu adalah orang tua yang bisa bertemu nanti dengan anaknya di surga. Kalau ada orang tua yang menderita, itu adalah orang tua yang justru reuni dengan anak-anaknya di neraka. Alhamdulillah. Karena orang tua yang baik, kalau dia masuk surga, tidak mungkin dia akan bisa menikmati surga ketika dia tahu bahwa anak-anaknya tidak akan bersama dia. Dan inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tua yang bisa menginspirasi anak-anaknya dalam kebaikan. Karena itu dibutuhkan komitmen terus. Boleh jadi aduh Ustaz hese budak teh. Geus remaja mah geus gede mah hese. Hese itu karena kita sudah pasang barier dalam diri kita. Sampai terus dilibatkan Allah. Ayeuna teu bisa, sudah isu dan lain sebagainya. Dan ini bagian penting kita. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kemarin kita ketemu dengan beberapa dalil, ada orang tua yang justru jadi penyebab anaknya masuk neraka. Selain banyak anak yang jadi penyebab orang tua masuk neraka, lewat bagian kedua ini kita sedang ingatkan bahwa ikhtiar keras kita adalah membuat anak-anak kita bisa mendapatkan inspirasi kebaikan tidak cuma dari orang lain tapi terutama dari kita. Karena itu kesadaran serius luar biasa harus kita jaga. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini adalah tafsiran dari Quran surat Tur ayat ke-21 tadi. Bahwa Allah akan memberikan apresiasi, kebaikan, kesalehan, keseriusan dalam mendekatkan diri kepada Allah oleh orang tua, oleh seseorang, akan membuat dia mendapatkan kesempatan bisa bersama dengan pasangannya, orang tuanya, anak keturunannya sampai ke surga. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua untuk terus dorong anak-anak kita bisa dekat dengan syariat dalam aktivitas apapun. Sulit Pak ngajak anak untuk sholat berjamaah itu sulit. Bisa sholat saja anak-anak kita sudah luar biasa di era sekarang. Saya pernah ngaji di satu mall besar di Bandung. Ngaji satu mall besar itu. Kemudian setelah saya ngaji, kawan saya ngajak ketemu di basement di bawah. Basementnya kan ada musola di mall besar itu. Tiba-tiba ada kurang lebih 3-4 orang perempuan gadis muda yang semuanya pakai rok mini, sangat mini. Aduh, kabar dia luar biasanya. Kemudian anak-anak gadis yang roknya sangat mini itu masuk ke musola. Waduh, kemudian keluar kamu anak kecil mungkin sebesar kepala
dari kelasnya sholat. Saya bilang sama kawan saya di situ, ini luar biasa ya, pakai rok mini tapi pakainya rok mini itu tuntutan kerjaan kudu gitu, kerjaan seperti itu. Tapi karena diimahna mereka meninggalkan sholat, jadi tetap mereka melaksanakan sholat. Paling tidak dalam tampilan seperti itu saya masih punya apresiasi. Biasanya didikan orang tua, meninggalkan sholatnya neng, walaupun mungkin tampilannya mengumbar aurat dan sebagainya. Apalagi kalau tampilannya tidak mengumbar aurat, jauh lebih dahsyat. Jamaah subuh sekalian, itu yang bisa disampaikan di pertemuan kita kedua tentang relasi orang tua dan anak. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, tambahan, mangga. Tapi mudah-mudahan kalau kalian ini biar jadi inspirasi saja bagi kita semua. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah. Mangga, silakan. Jadi karena tuntutan zaman sekarang ya Ustaz ya, untuk menarik anak-anak itu kadang-kadang kan ya, berdasarkan pengalaman juga ada dunianya keras ya sekarang. Dulu nggak keras ya? Karena persaingan banyak ya. Jadi mereka berpacu. Nah, bagaimana kalau kita mendasarkan itu berpacu itu mereka minta pada Allah terus. Jadi artinya adalah dia dekat dengan Allah itu karena sesuatu. Apakah itu boleh itu Ustaz? Karena memang karena dia kita ajarkan supaya mengejar itu karena Allah. Jadi dia kata orang, wah berarti kan berpabrik sama Allah. Itu ada yang nyebut begitu. Gimana tuh Ustaz itunya Ustaz? Kira-kira Ustaz. Saya tidak terlalu bagus mungkin menangkap. Tapi yang saya pahami adalah orientasi dunia yang dilakukan mengejar ambisi, tapi sejak awal melibatkan Tuhan. Hayang jadi iya ya Allah, izinkan saya bisa jadi dokter spesialis misalkan. Ya Allah izinkan saya bisa jadi bupati misalkan, ya saya pahaminya begitu. Menurut saya lebih baik ketimbang orientasi dunia semata tanpa melibatkan Allah. Saya pernah ditanya nih sekarang, pertanyaan ini sekarang boleh nggak Ustaz saya ngajukan diri jadi bupati, jadi calon wali kota? Boleh, jangan kan cuma jadi bupati wali kota, jadi presidennya boleh ngajukan diri kalau Anda merasa punya kemampuan untuk itu. Tapi katanya dalam agama nggak boleh ngajukan diri. Saya bilang ya, saya temukan dalam hadis bahwa jangan berikan jabatan pada orang yang meminta. Dalam hadis terkenal sekali, hadis yang dipahaminya keliru oleh banyak orang, sehingga dianggap orang minta jabatan itu melanggar syariat. Anda buka Quran, buka surat Yusuf datang kepada Raja Mesir saat itu. Kalau engkau mau meminta bantuanku, berikan aku jabatan jadi kabulog, berikan aku jabatan jadi menteri pangan, karena aku akan amanah. Cek dalam surat Yusuf, diminta jabatan oleh Nabi Yusuf karena dia tahu dia amanah, gak bisa sama yang lain, dia amanah. Dan dampaknya 14 tahun Mesir menjadi negara yang sangat punya daya tahan dalam urusan pangan, bisa membantu negara-negara sekitarnya. Ajarkan anak-anak kita impian indah tentang bagaimana berkontribusi pada masyarakat. Sok jadi bupati, sok jadi gubernur, sok jadi apapun. Tapi ingatkan bahwa seluruh impian itu pasti akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir nggak apa-apa Pak. Kalau nggak punya ambisi, nggak bisa hidup dengan baik, nggak ada dinamikanya hidup. Dulu saya belajar tasawuf dan ketika di pesantren itu nggak boleh tuh santri itu tahun 1, 2, 3 nggak boleh belajar tasawuf. Kenapa belajar tasawuf? Sekarang saya ngerti setelah belajar tasawuf. Karena tasawuf mengajarkan kepasrahan, mengajarkan menghindari dunia. Kebayang anak-anak kita usia 20 tahun, 30 tahun, ahuyos tegaduh mobil ge, ahuyos tegaduh mobil, nu penting mah Allah ridho. Seolah-olah benar, tapi justru itu membuat akhirnya dunia dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya basis syariat. Jadi nggak apa-apa, sok aja kejar, jadi apapun silahkan. Nanti yang akan membuktikannya waktu. Apakah ngejar dunia itu betul-betul dunia ansih atau memang untuk bisa bermanfaat bagi kehidupan. Itu kira mampunya
Jadi nggak apa-apa, insya Allah. Ini impian yang harus kita jaga sekali lagi. Bagaimana menjadi orang tua yang inspiratif dan basisnya syariat. Enak sulit sekali. Ketemu orang tua yang bisa meluangkan waktu. Tanya pada kita sendiri. Apakah kita bisa mengajarkan anak kita ngaji? Dia orang ngaji lah. Benar. Da bapakna itu bisa ngaji, ngajarkan ngaji bapakna ikro hiji. Susah mengajarkan ngaji. Jadi saya luar biasa sama bapak yang bisa meluangkan waktu luar biasa, apalagi bisa sama dengan anak. Karena itu bagi kita yang aktif di masjid terutama, jangan alergi sama anak-anak yang kadang-kadang lompatan itu di masjid. Ya prosesnya begitu, dah bingung untuk lompatan di masjid dan sebagainya. Itu ya ngaji kita ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang demikian besar, nanti bisa berikan syafaat pada kita semua. Amin. Saya ingin ajak kita semua doa yang sama yang diajarkan Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati, yang akan memimpin orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.